Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas tentang geser lentur pada balok. Untuk subtopik bahasannya, jadi ada yang pertama kita bahas dulu apa itu geser lentur, kemudian yang kedua perancangan dan analisis geser balok, nanti seperti apa caranya, kemudian yang ketiga mekanisme geser lentur balok, kemudian yang keempat tulangan geser pada balok, dan yang kelima penentuan gaya geser PU-nya, dan yang keenam adalah contoh desain tulangan geser balok. Jadi kalau mendengar kata geser, yang harus diingat adalah waktu mata kuliah analisis struktur statis tentu, waktu itu pernah membahas terkait gaya normal, gaya geser, dan momen ya, serta torsi. Jadi gaya geser ini adalah gaya geser yang dibahas pada saat analisis struktur statis tertentu. Hanya saja kalau waktu itu yang dibicarakan adalah terkait simplifikasi ya, waktu itu strukturnya baru berupa garis. Nah, yang sekarang kita sudah menerapkan pada beton bertulang. Oke, pada umumnya akibat pembebanan yang ada pada balok akan mengalami berbagai macam gaya-gaya dalam atau internal forces ya, ini saya bicarakan tadi. Ini yang dibahas pada saat analisis struktur statis tentu ya, ada momen lentur, gaya aksial atau gaya normal, gaya geser, dan momen torsi. NFD lazimnya ketika ada gaya horizontal maka akan terjadi NFD seperti ini. Kemudian apabila ada gaya terdistribusi merata, beban terdistribusi merata, dan beban titik, maka SFD-nya akan seperti ini ya. Jadi mulai dari tumpuan tinggi dulu, kemudian turun karena ada beban terdistribusi merata, kemudian ada beban titik, dia turun cukup besar, kemudian turun lagi akibat beban merata, dan naik lagi oleh tumpuan ya. Kemudian ada BMD, BMD-nya karena dia beban merata dan beban titik, beban merata menghasilkan kurva yang smooth seperti ini, dan ada beban titik. Jadi hasilnya akan seperti ini, momen positif. Tegangan geser dan lentur akan timbul di sepanjang komponen struktur, di mana bekerja gaya geser dan momen lentur. Penampang komponen akan mengalami tegangan-tegangan tersebut secara bersama-sama selain pada garis netral dan serat tepi penampang. Jadi kalau masih ingat, ketika membahas analisis tegangan bahan, tentu waktu itu dibahas tentang tegangan lentur ya, tegangan lentur, dan tegangan lentur di situ bentuknya adalah seperti ini. Dia linear ya, dia linear dari garis netral ke serat terluar, baik itu serat tekan maupun serat tarik. Dia akan seiring bertambahnya jarak, dia akan semakin besar juga. Artinya dia bertambah secara linear, baik itu pada desak maupun tarik. Sedangkan pada geser, saya yakin juga waktu itu pernah dibahas juga pada mata kuliah analisis tegangan bahan. Tegangan geser sendiri itu didapatkan nilai paling besar ada pada garis netral atau pada titik nol pada tegangan lentur. Di tegangan gesernya itu adalah posisi paling besar. Sebaliknya, pada posisi tegangan lentur maksimal, di situ diperoleh tegangan geser yang paling kecil atau nol. Jadi kalau digambarkan secara kurva, kurang lebih akan terjadi seperti ini. Tegangan lenturnya akan menjadi seperti ini untuk penampang persegi, dan tegangan gesernya adalah seperti ini. Komposisi tegangan-tegangan tersebut di suatu titik akan secara alami menyesuaikan diri dengan membentuk tegangan geser dan tegangan normal dalam suatu bidang dengan sudut kemiringan terhadap sumbu balok. Untuk perancangan dan analisis geser pada balok, akibat gaya geser dan momen torsi, balok akan mengalami tegangan geser. Sampai dengan porsi tertentu, tegangan geser dibebankan kepada beton, selebihnya kepada tulangan geser. Jadi mekanisme geser ini hampir mirip seperti tarik ya, hampir mirip seperti mekanisme tarik. Jadi ketika masih kecil, bebannya itu ditahan oleh beton sepenuhnya. Tetapi lama-kelamaan beton itu kapasitasnya dalam menahan geser, dia seperti tarik ya. Seperti kapasitas dalam menahan tarik, dia tidak besar. Oleh karena itu, ketika sudah membesar, maka tegangan gesernya akan dibebankan kepada tulangan, karena betonnya sudah tidak mampu lagi menahan. Oleh karena itu, gaya geser yang besar juga bisa terjadi di tengah bentang. Misal akibat beban terpusat yang besar, maka tinjauan geser harus dilakukan sepanjang bentang balok.
Kegagalan geser pada umumnya didahului dengan retak pada beton akibat kuat tarik beton terlampaui oleh tegangan utama tarik, sehingga kegagalan ini bersifat mendadak atau getas atau brittle. Oleh karena itu, dalam desain balok harus dirancang kegagalan geser tidak boleh terjadi lebih awal dari kegagalan lentur. Nah, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, kegagalan lentur itu bersifat ductile ya, sedangkan kegagalan geser itu bersifat getas. Sehingga kalau kita memperhitungkan balok, mendesain balok, maka kegagalan akibat geser itu tidak boleh terjadi lebih dulu tidak boleh terjadi lebih dulu yang geser ya. Jadi harus yang lentur yang lebih dulu terjadi. Karena kalau geser yang terjadi lebih dulu, maka balok itu tidak jadi bersifat ductile. Dia bisa bersifat getas. Oleh karena itu, dalam mendesain balok, kita harus memperhitungkan dia akan kalah terhadap lentur dulu. Baru berikutnya dia baru gagal terhadap geser. Pada tingkat beban tertentu, kekuatan tarik beton akan terlampaui dan timbul retak-retak pada beton. Retak dapat terjadi akibat beban lentur, geser, torsi, atau kombinasinya. Jadi ini contoh kegagalan pada balok ya. Jadi ada beberapa tipe keretakan, retak pada balok. Di sini ada tumpuan. Di sini ada tumpuan sendi, di sini ada tumpuan sendi menerus. Jadi sini ujung balok tapi menerus ke sana. Jadi karena ini ada tumpuan menerus, balok yang menerus ke sana artinya di sini akan timbul momen negatif. Tetapi karena ini ujung balok dia tidak timbul momen negatif ya. Momen negatif timbul karena di sini masih ada terusannya. Jadi di sini ada momen negatif sehingga yang crack adalah yang atas karena terjadi tegangan tarik di atas. Kemudian di sini yang retak yang bawah karena di sini tegangan tariknya ada di bawah. Yang atas tegangan desak. Kemudian retak-retak yang diagonal ini adalah contoh dari retak geser yang terjadi. Kekuatan geser pada balok beton yang sudah retak berasal dari kontribusi bagian beton yang belum retak. Jadi kalau betonnya sudah retak, kekuatan gesernya itu berasal dari beton yang belum retak dan sambungan tulangan tarik dan friction akibat interlocking antar agregat dan dari tulangan geser yang dipasang. Gaya dalam pada balok pada umumnya akibat beban yang ada, balok mengalami seperti yang di awal tadi ada lentur, aksial, geser, dan torsi. Ini terjadi sekaligus. Jadi pada BMD yang terjadi seperti ini kalau baloknya menerus, jadi akan terbentuk momen negatif. Nah, pada BMD atau momen ini ditahan oleh tulangan longitudinal yang berupa tulangan lentur, yang tulangan pokok yang besar-besar itu. Kemudian pada gaya gesernya atau SFD-nya dengan kurva seperti ini akan ditahan oleh tulangan geser berupa sengkang atau begel atau tulangan miring. Dan tidak jarang juga terjadi torsi, dan nantinya torsi ini akan ditahan oleh tulangan torsi berupa sengkang atau begel dan tulangan longitudinal.